saya Fahroni Arifin. Selamat datang di rumah saya dan saya akan perlihatkan beberapa karya yang ada di luar maupun yang di rumah nanti di dalam. Ini judulnya Bloom Bed. Jadi Bloom Bed itu belum mekar gitu ya. Jadi kayak semacam bunga. Ini sekumpulan bunga, kemudian ada serbuk sarinya gitu yang mekar gitu di pojokan. Terus ini sebenarnya garasi motor. Rumah utama ada di sana. Cuman saya bikin garasinya juga sebagai tempat buat naruh karya gitu. Karena kalau weekend saya justru lebih banyak di sini nih. Ngutak-ngutik apa, manasin atau segala macam. Ini ada karya To You Love Me awal-awal. Kemudian di sana itu kecil, ini karyanya Okto Cornelius, pameran terakhir di Bandung kemarin. Nah ini taman, tapi di sini sebenarnya ada beberapa karya juga ya, karya kriya. Ini buatan Mas Baratasena dari Solo. Saya pesan Mas Barata sekitar 2 tahun lalu kali. Saya bilang, Mas saya buatkan meja, saya mau taruh di taman gitu. Ini meja ini baru jadi sekitar 2,5 tahun baru jadi, dan dia buat jadi kayunya itu jadi seperti kayu fosil ini. Kalau ini dia menggambarkan sumber kehidupan, ada air yang tumpah gitu, katanya biar subur, tempatnya selalu subur gitu, selalu dilimpahi dengan kesuburan dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya siter, Mas. Kalau dibunyikan, dikasih tik elektronik gitu, ini sebenarnya bisa bunyi. Terakhir ini ada satu karya pertunjukan di Solo tahun 2021. Ini dimainkan oleh Petra Sihombing. Ini karya Mas Baratasena juga. Dia memang pengen bikin alat musik yang tidak seperti alat musik yang sebenarnya jadi karya seni gitu. Ini karyanya Rau Rau. Jadi kalau tahu yang namanya Rau Rau, seniman Jogja, Mbak Citra Pratiwi. Ini beton, Mas. Percampuran dari beton, kemudian pakai pigmen dan lain sebagainya, terus dicetak. Ini sekali jadi, cetak sekali jadi, terus harus dibiarkan, dan dia juga mungkin nggak tahu persis hasilnya akan jadi seperti apa, tapi jadinya ya ngikutin prosesnya. Yang ini karya Mbak Evi Pangestu tahun 2022. Karyanya Mbak Evi itu yang menarik adalah, meskipun kalau orang ngelihatnya kotak-kotak apa, kotak-kotak neon gitu ya, ini kan bahannya neon. Kemudian kanvasnya raw canvas, sebenarnya selalu menggunakan raw canvas dan gesso. Square ini adalah man-made world gitu, atau dunia buatan manusia gitu. Dan kalau lihat gridnya ini nggak sempurna gitu. Dia pengen menggambarkan bahwa sesempurna apapun dunia buatan manusia gitu, meskipun pengen kelihatan sempurna, serapi mungkin gitu, tapi sebenarnya dunia itu hanya hanya mengadjust dari situasi yang di luar yang aslinya gitu, dan itu tidak pernah bisa sempurna. Yang ini karyanya Mbak Kris Marlianti. Ini seniman Jogja yang sekarang tinggal di New Zealand dan sekarang sering pameran di New Zealand juga. Ini karya darknya dia. Jadi Mbak Kris Marlianti ini seringkali bikin karya itu warna-warni gitu ya, cerah gitu. Warnanya itu seringkali warna-warna primer, kontras tinggi gitu, merah, kuning, biru gitu. Tapi kali ini dia bikin warnanya itu gelap gitu. Tapi sebenarnya di balik gelap ini gitu, itu tersamar goresan-goresan warna yang sekilas gitu. Saya sendiri sebenarnya nggak bisa menerjemahkan, dan mungkin saya nggak dalam kapasitas menerjemahkan ya gitu ya. Tapi buat saya ini karya yang sangat dalam, yang menarik, yang sangat personal buat Mbak Kris Marlianti sendiri. Saya nggak berani menerka apapun itu gitu. Ini karyanya Kemal Zainuddin. Yang menarik dari karyanya Kemal itu karena dia berusaha untuk membuka gitu ya, membuka wawasan pasca tradisi atau post tradisi Bali gitu. Jadi kalau kita ngelihat seniman Bali itu kan
seni Bali itu kan mereka sejak lahir diajari untuk melukis dengan teknik mereka, teknik yang sudah tradisional dan mungkin puluhan ratusan tahun gitu ya. Yang ini tuh sebenarnya bermula dari goresan-goresan seperti ini bermula dari goresan tradisional gitu, tapi sama Kemal dibuat menjadi lebih kontemporer gitu. Ini mempertanyakan pasca tradisi itu seni Bali itu seperti apa bentuknya gitu, dan ini terjemahan dia gitu. Karyanya Anton Afganial, ini tahun 2021 juga. Anton Afganial, seniman Jogja. Jadi saat pandemi itu ada tren di mana, dan itu global ya, seluruh dunia, orang seniman membiarkan cat itu mengalir, menetes gitu. Ini kan tetesan-tetesan ini yang kita nggak temukan di lukisan-lukisan atau karya-karya sebelum pandemi. Jadi ini hanya muncul di saat pandemi, dan Mas Anton ini juga menggunakan pendekatan itu gitu. Beliau itu kan orang Madura gitu. Beliau itu orang Madura. Makanya kalau kita lihat ini sebenarnya ada ciri-ciri khas Madura yang saya di sini gitu. Di sini ada garis-garis yang biasa kita temukan dalam batik atau kerajinan gitu ya dari Madura. Dan ini adalah cara dia melihat masa kecilnya dia gitu. Saat kecil dulu dia dekat dengan lautan, hidup di pesisir gitu. Ini karyanya Mas Ridwan. Kenapa saya suka ini? Karena sebenarnya adalah bayangan saya tentang Jakarta waktu saya awal-awal datang ke Jakarta. Ini kan ada taksi-taksi biru ya, Bluebird, yang sekarang mungkin udah jarang banget gitu ya. Kondisi Jakarta saat macet, saat hujan gitu. Dan meskipun sedikit abstrak gitu, tapi buat saya ini sangat jelas. Memori saya tentang Jakarta dulu seperti ini. Oke, ini karyanya Mas Rozik dari Jogja. Dan ini karya yang menurut saya sangat personal gitu ya buat Mas Rozik. Ini cerita saat ada masalah di rumah tangganya gitu ya, yang akhirnya berakhir waktu itu. Dan kenapa dia membuat karya ini dan kenapa jadi sangat personal? Ini cerita bagaimana dia selama ini menjaga keluarga itu dengan cara sekuat mungkin gitu. Dia membuat segalanya serba rapi gitu. Tapi pada akhirnya ada masalah yang keluar gitu, ada masalah yang bocor dan dia nggak bisa mempertahankan lagi, dan itu menjadi karya ini gitu. Jadi di rentang waktu itu, dari sekian waktu berkarya, dia nggak membuat apa-apa, hanya bikin karya ini. Mas John ya, Mas John Raymond. Saya suka banget ini, dan ini karya sepasang sebenarnya. Dua karya yang saya yakin nggak bisa dipisah gitu, karena dua-duanya punya bentuk yang berbeda gitu, meskipun warnanya sama sebenarnya. Melambangkan dunia bawah dan dunia atas, dan ini seperti buat kita fungsinya jadi seperti filter energi, karena kan yang luas ya, ini kan pintu keluar, udara masuk, ini selalu dibuka sumber udara dan sumber energi yang masuk ke rumah ini dari atas gitu. Dan karena daerah ini menghadap ke selatan, di mana gunung itu ada di selatan. Jadi kalau malam dan siang itu angin lembah maupun angin dari laut maupun angin dari gunung itu lewatnya di sini nih gitu. Makanya ini selalu angin masuk gitu. Dan dua karya ini buat saya fungsinya jadi seperti penyaring energi. Mereka menjadi gerbang gitu ya untuk menyaring apa yang akan masuk ke rumah saya. Makanya jadi saya suka banget, dan ini berhadapan dengan karya ini. Ini berhadapan persis, tingginya sama, jaraknya sama gitu. Saya ngukur setiap senti sewaktu masang ini gitu. Saya pastikan mereka berdua berhadapan. Jadi waktu kita menghadap keluar pun gitu ya, menghadap keluar pun sebenarnya selalu selalu melihat karya ini.